Masjid Syakirin merupakan salah satu masjid tertua di Pontianak. Masjid Syakirin didirikan pada hari Jumat tanggal 22 Rabiul Awal 1323 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 26 Mei tahun 1905 Masehi. Masjid tersebut terletak di sudut Jalan HM Suiknyo dan pertemuan dengan kawasan Sungai Jawi. Masjid Syakirin konon disebut sebagai masjid kedua tertua setelah Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid Syakirin telah menunjukkan berbagai kegiatan dalam upaya pemakmuran masjid, demikian juga kebudayaan Islam seperti hadrah yang sangat dikenal. Masjid ini bernama Syakirin. Masjid Syakirin artinya masjid orang yang bersyukur. Itu dulunya disebut Langgar sebelum dijadikan masjid ini. Langgar. Jadi kalau orang bertanya itu Masjid Langgar, orang tahu ini terletak di sini di Sungai Jawi, Pontianak ini. Ya, disebut Masjid Sungai Jawi. Dulu kiri kanan masjid ini seperti kita lihat di sini ini bahwa dulu sungainya ini agak besar dan agak dalam. Dulu dinamakan sering dilalui oleh motor-motor, kendaraan air seperti speed, motor tempel kemudian atau tongkang besar untuk orang-orang yang dari perkotaan sana datang kemari untuk pergi ke Kakap. Nah, disitulah hanya ada kendaraan itu yang untuk dijalankan untuk pergi ke sana. Sebelumnya ini dulu ada namanya Steher. Nah, itulah namanya tempat berlabuhnya orang-orang nginap dulu ke sini. Kalau orang mau ke Kakap itu, ke Punggur dan seterusnya itu memakai kendaraan-kendaraan yang disebutkan tadi itu. Ya. Tadi disebut Sungai Jawi karena ada pohon yang bernama Sungai Jawi, pohon Jawi. Di kiri kanannya itu memang gitulah. Jadi asal usulnya begitu. Jadi tengah-tengahnya itu sungai yang dulunya tidak seperti sekarang ini, yang dulunya masih dalam keadaan dalam dan luas. Sekarang udah banyak jembatan-jembatan yang udah tidak dapat dilakukan lagi untuk datang ke sana. Jadi sumbat itu sana oleh karena pembuatan daripada jalan-jalan yang dilaksanakan untuk datang ke sana itu. Jadi masjid ini didirikan tahun 1905 oleh pendiri ada 4 orang. Yang pertama, pendiri pertama yaitu Haji Ali bin Haji Daeng Saguni. Ya, ini adalah salah seorang pengembara dari Sulawesi Selatan yang datang ke Pontianak ini. Ya, kebetulan tinggal di sinilah, bertepatan di Sungai Jawi ini. Jadi itu pendiri pertama yaitu Haji Ali bin Daeng Saguni yang bernama dari Wajo, berasal dari Wajo ini. Yang diteruskan setelah beliau meninggal, diteruskan oleh anak beliau yaitu Haji Muhammad Nur bin Haji Ali bin Daeng Saguni. Inilah pendiri pertama Masjid Syakirin ini. Pendiri yang kedua Syarif Muhammad Yusuf Al-Qadri dari keluarga besar Keraton Qadriyah, dibantu oleh Syarif Bujang Khatib. Anak beliau juga yang bersama dengan Wan Gobeng Syarif Usman, Syarif Said, Syarifah Maryam, istri Syarif Mahmud
dan Syarif Abdullah. Nah, ini pendiri kedua daripada Masjid kita Syakirin ini. Pendiri ketiga adalah Pangeran Haji M. Tahir, bergelar Gusti Pangeran Haji Putra Pangeran Haji putra kelahiran Sekadau yang merantau juga ke Pontianak ini. Itu pendiri ketiga. Pendiri keempat adalah Haji Muhammad Arsyad bin Daeng Matemuk, juga kelahiran daripada pindahan dari sana pindah ke Pangeran Haji ini, saudara pindah ke Pontianak ini berhijrah untuk datang kemari. Itu. Inilah pendiri-pendiri ini. Lantas pada hari Jumat tanggal 22 Rabiul Awal bersamaan dengan tanggal 26 Mei 1905 Masehi, tanah berukuran 652 meter persegi yang merupakan hasil patungan dari keempat pendiri tersebut yang dibeli dengan harga 2 gulden suku uang pada masa itu dari pemilik tanah asalnya Gusti Pangeran Haji. Nah, ini tanah tersebut berukuran 6 kali 6 meter persegi yang diawali dengan pemancapan 4 tiang utama yang dilakukan masing-masing pendiri toko tersebut. Jadi satu tiang didirikan oleh pendiri pertama, dia sendiri yang mendirikan itu. Nah, ini sejarahnya. Masjid Syakirin terdiri dari 2 lantai itu telah direnovasi menjadi bangunan baru dengan dinding luar keramik putih dan pagar yang mengelilingi masjid berwarna hijau. Sejak dibangun, Masjid Syakirin telah mengalami beberapa kali renovasi, sedangkan arsitekturnya kembali kepada bentuk semula, yaitu bernuansa Melayu. Soundbite. Beberapa kegiatan diantaranya yang belum tersinggung, yakni Taman Pendidikan Al-Quran TPA Syakirin. Itu yang pertama. TPA Syakirin itu udah berdiri lebih kurang tahun 1992. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah pelaksanaan wisuda itu 28 kali dan hataman Al-Quran 27 kali. Jadi dari tahun ke tahun alhamdulillah kita dapat membangun gedung TPA sendiri yang kita bangun di bagian belakang Masjid Syakirin yang ada ini, Jalan Suwitnyo. Selain itu, tanah wakaf itu kita jadikan tanah wakaf produktif. Tanah wakaf produktif itu kita bangun kios-kios, itu kita sewakan kepada yang menyewa. Jadi dari hasil sewa tersebut, selain jatah untuk masjid, juga ada jatah untuk Taman Pendidikan Al-Quran, pengembangan daripada tanah wakaf yang produktif itu. Selain itu, kita ada badan otonom lagi, yakni pelaksanaan untuk fardu kifayah. Fardu kifayah itu kita ada menyiapkan peti jenazah. Mungkin kalau ada orang meninggal dan sebagainya kurang peti, nanti silakan ke Syakirin, ada penyiapan peti jenazah dan juga ambulan dan juga perlengkapan fardu kifayah, kain kafan dan sebagainya. 4 pendiri itu masing-masing tiang waktu itu ada 4 tiang. Jadi
masing-masing satu tiang itu beliau yang mencari dari pohon nibung masing-masing itu pakainya, atapnya pun atap nibung dari tahun ini berdirinya. Tahun berdirinya itu 1905. Dari tahun itu. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa dari Sulawesi, dari Sanggau dan sebagainya. Dari empat orang itu satu tiang, masing-masing satu tiang. Perehab pertama itu masih dipertahankan 4 tiang itu. Jadi sekarang yang rehab yang kelima ini, yang terakhir ini, yang pakai beton ini, udah tidak bisa lagi dipertahankan 4 tiang, karena kita bangun masjid modern, jadi hilang tiang itu, hilang yang dianukan. Maka orangnya yang masih ada, tapi orang tiangnya udah tidak ada. Di masjid ini ada 3 lantai, 2 tingkat tapi 3 lantai. Yang kelihatan dari luar itu cuma 2 lantai, tapi dari dalam 3 lantai. Pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga, yaitu di belakang ada untuk kesekretariatan itu di belakang di gedung TPA, gedung terpisah. Itu ada sekretariatan di situ, di sana. Yang di belakang ini tergabung ini situ ada dapur umum. Jadi dapur umum, ruang CCTV. Itu di gedung belakang sana ada ruang aula. Kalau ada pertemuan-temuan pengurus masjid, bagian belakang di gedung aula. Ya. Di gedung aula itu ada 2 tingkat. Tingkat pertamanya gedung, yang bawahnya di atasnya gedung TPA. Tempat TPA. Ya, itu. Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama pengurus, Masjid Syakirin memiliki kadar penerus perjuangan dalam meningkatkan syiar dan kemaslahatan umat Islam. Hal itu terbukti dengan semaraknya kegiatan yang diselenggarakan remaja Islam Masjid Syakirin dan juga jalinan ukhuwah Islamiyah yang terjalin erat di antara para jemaah masjid. Selain itu juga di masjid ini terdapat beberapa kegiatan lain seperti TPA, pengajian rutin, grup qasidah, rebana, dan hadrah. Keberadaan grup kesenian tersebut adalah dalam rangka menyemarakan kegiatan syiar Islam. 95 itu sebelum saya jadi ketua, waktu itu pun memang dulunya pertama ketuanya Ibu Insinyur Haja Fadilah, karena mereka udah pindah. Nah, sekarang udah berturut-turut pergantian pengurus itu deh, jadi udah sampailah sekarang. Kegiatan dari ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Wanita Syakirin hanya pengajian rutinnya setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa ba'da asar. Kadang-kadang berjamaah asar bersama, kemudian lanjut dengan kajian tahsin, pembetulan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Itu dipimpin oleh Ustadz Haji Ajman Alka. Itu tiap ba'da asar. Kemudian untuk minggu berikutnya pengajian dari Ustadz Miftah masalah tafsir Al-Quran perkata. Jadi hanya 2 itu aja pengajian yang dilaksanakan oleh Ikatan Wanita Syakirin. Selama ini kadang-kadang kepada hari-hari besar juga kami mengadakan biasanya acara maulid ataupun Isra Mi'raj. Kadang-kadang menghadapi bulan suci Ramadan. Hanya itulah pengajian yang kami adakan setiap dalam sebulan 4 kali setiap hari Selasa. Insya Allah kami ingin regenerasi juga ya. Dulu memang ada di sini juga ada istilahnya remaja Masjid Syakirin. Tapi itu semuanya meluas lengkapnya dari
pengurus laki-laki juga remajanya sama dengan perempuan laki-laki gabung. Kalau dari remaja ibu-ibu ini memang ada, tapi belumlah sebanyak yang akan kita laksanakan akan datang insya Allah. Mudah-mudahan ada rasa kebanggaan kita selaku warga masyarakat di daerah Sungai Jawi Dalam ini. Memang yang pengetahuan kami lah, ini masjid yang nomor 2 tertua setelah Masjid Jami Keraton Kadaria. Alhamdulillah ada rasa kebanggaan. Memang selalu kita merasa, oh Masjid Syakirin ini termasuk yang tertua nomor 2 di Pontianak. Ya, jadi kita semakin hari jamaahnya sih makmur. Istilahnya subuh, maghrib, isya itu penuh sekarang. Alhamdulillah. Nah, kemudian kajian-kajian yang setiap malam juga ada itu. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan masyarakat terutama di sekitar masjid, marilah kita bersama-sama untuk istilahnya memakmurkan Masjid Syakirin ini ke depannya hingga bertambah seperti masjid-masjid yang lainnya yang juga jamaahnya makin makmur, makin bertambah banyak, istilahnya kegiatannya juga. Itulah yang jadi harapan-harapan kami, terutama ibu-ibu ini. Dan kadang ibu-ibu juga yang lebih rajin untuk majelis taklimnya. Dari tahun 87 sampai sekarang ini yang saya tahu pembangunan renovasi total itu tahun 95. Itu pembangunannya diganti semua lah katanya. Jadi makanya pembangunan ini berjalan dengan bagus dan alhamdulillah bantuan dari masyarakat juga mengalir, makanya terjadilah pembangunan yang sekarang ini. Kalau pengembangan itu alhamdulillah di majelis taklim berjalan setiap ba'da maghrib itu setiap hari ada terus majelis taklimnya, maunya dari ibu-ibunya atau bapak-bapaknya. Nah, cuma yang agak mandat ini remajanya, Bu. Ini remaja mungkin kendalanya enggak tahu juga saya. Saya dulu tahun 98 masih pembina remaja masjid itu. Memang kendalanya itu susah juga gitu ya. Tahun itu HP belum ada ya, tapi dia udah ngeluh. Saya sampai tanya, kalian enggak usah bayar. Kami siapkan guru ngaji, guru agama. Alasannya apa waktu itu? Bagaimana Pak Haji? Dia bilang, balik sekolah jam 2. Pulang sekolah les. Pulang les belajar kelompok. Nah, saya diam. Mau bilang apa lagi? Nah, jadi ini kendalanya sampai sekarang memang remaja masjid di mana-mana itu saya lihat, maklum saya lihat itu memang tantangannya sangat berat masalah remaja itu. Apalagi sekarang dia adanya HP, waduh, itu lebih sulit lagi. Dulu belum ada HP, dia sudah keluh kesahnya itu. Kalau yang jemaah tuanya sih ya wajar lah, biasa-biasa saja. Alhamdulillah, katanya Masjid Syakirin tetap ramai dan makmur lah masjidnya. Masyarakat sih alhamdulillah kalau sekitarnya. Cuma karena perkembangan masjid sekarang ini hampir 2-3 gang satu masjid. Jadi untuk ramai lagi itu agak susah. Karena hampir 2-3 gang itu satu masjid. Ini saja kalau nyebrang ke Gang Lau itu satu masjid. Bayangkan bukan jauh nih Gang Lau sini. Nah, belum lagi ini belakang Gang Sirat. Jadi mungkin umatnya makin bertambah, tapi masjidnya juga bertambah. Jadi mungkin ya, tapi alhamdulillah kalau saya lihat waktu atau Jumat pun tetap masih makmur lah gitu. Menjadi salah satu masjid tertua di kota Pontianak, Masjid Syakirin juga menjadi daya tarik tersendiri. Kedepan, selain upaya renovasi, masjid juga dipertahankan agar bisa semakin lestari dan menjadi bukti penyebaran Islam di kawasan tersebut. Kebanggaan memang khususnya ini, pertama bagi umat Islam, jadi harus kita berbangga untuk mendirikan masjid ini. Masjid ini
yang telah kita lakukan sejak tahun-tahun pertama daripada pendirian masjid ini. Karena nawai itu kita adalah memang untuk melaksanakan bagaimana supaya masjid ini dapat diramaikan, dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Dan masjid ini juga di dalam program-program masjid ini tidak membedakan di mana Muhammadiyah, mana NU dan seterusnya. Jadi bebas untuk melaksanakan dan tidak menyetep. Mungkin masjid ini adalah masjid golongan NU, tapi kita juga mengambil khatibnya dari Muhammadiyah. Jadi yang penting suasana ini tidak merupakan suatu perdebatan besar bagi umat Islam. Memang asal usulnya kan memang dari datuk moyang kita yang ini. Jadi setelah masyarakat mengetahui dan sudah diteruskan dengan anak-anak beliau dan seterusnya dan sampai ke cucu-cucu beliau, ini bukan berarti orang lain tidak boleh masuk untuk melaksanakan, untuk menjadi pengurus ini. Jadi bukan masjid dinasti. Inilah yang kami maksudkan. Jadi saya kira memang tergantung orang tua, Pak. Kalau mengharapkan anak-anak sekarang ini, mungkin masyarakat sekarang punya anak semua. Cuma tetap kendalanya itu. Kalau dulu dia bilang anak dikunci dalam lemak di kamar, diam dia. Sekarang dia minta kunci pun dia mau karena ada HP tadi. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua, harus punya ekstra. Kami sudah mencetak generasi-generasi untuk yang kedepannya. Kami ambil dari TPA, kita ambil didik untuk bisa jadi penerus-penerus kami. Makanya kami ada bentuk remaja Islam. Kami beri nama RIMSA, Remaja Islam Masjid Syakirin. Nah, itu kita adakan pengajian-pengajian, yaitu nanti kita bina, itu nanti bisa untuk jadi pengganti kita yang untuk kedepannya.